Rapatkan barisan menteri dan fenomena sejumlah menteri Kabinet Merah Putih kunjungi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah menimbulkan beragam tafsir. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Anissa. Selamat sore. Selamat sore, saya ke Bung Noel terlebih dahulu. Bung Noel, ini yakin solid atau yakin solid? Bapak Anissa? Ini yakin solid atau yakin solid? Yang mana nih? Yakin plus. Kenapa sampai ada bahasa merapatkan barisan di tengah ada isu matahari kembar? Itu kan pasti ada. Nggak ada kaitan dengan isu matahari kembar. Setahu saya matahari itu banyak di Indonesia. Ada di Blok M Plaza, Senen, Pasar Minggu, Kalibata. Itu. Kalau matahari kembar sih nggak ada. Banyak mataharinya. Terus tadi Pak Wahyu Trenggono bahkan masih menyebut Pak Jokowi bekas bos saya, masih bos saya. Jelas loh ngomongnya. Dikoreksi. Pertama ngomong bekas bos saya, kemudian dikoreksi masih bos saya gitu loh. Ya nggak apa-apa lah. Sama kayak halnya saya menyampaikan Pak Jokowi guru saya. Emang salah. Gitu. Tapi pimpinan eksekutif kita yang jelas Pak Prabowo Subianto. Gitu. Jadi tidak ada arah-arah matahari kembar lah. Masa misal kayak sekelas Pak Menteri Trenggono, lantas Pak Budi, Pak Menteri Kesehatan bilang tunduknya patuh dengan Pak Jokowi, nggak mungkin juga. Lantas Pak Jokowi juga tidak menginginkan hal itulah. Saya tahu sekali karakter Pak Jokowi. Kan mereka ketemu, saya juga ketemu dengan Pak Jokowi besoknya. Bahkan Bung Noel ini bahkan ada sampai ada segregasi antara menterinya Pak Jokowi sama menterinya Pak Prabowo gitu dalam kabinet. Bahkan bisa dibedakan kayak gitu. Menteri Pak Jokowi dan menteri Pak Prabowo. Semua tuh menterinya menterinya Pak Prabowo. Saya ke Mas Toto. Mas Toto, yakin solid atau yakin solid? Ya, pertama sebenarnya Pak Wamen, Bung Noel nih bisa memulai dengan memastikan bahwa ketika sudah ada Prabowo mania, tidak ada lagi Jokowi mania. Itu satu contoh tuh, Anissa, bahwa kalau udah Prabowo mania, tidak ada lagi Jokowi mania. Walaupun kadang-kadang media masih menyebutnya kadang Jokowi mania, Prabowo mania, bikin bingung gitu kan. Nah, itu sama ya, dalam konteks ketika kita memahami kenapa sih fenomena matahari kembar ini menjadi sangat sensitif. Dengan hanya menteri datang pada saat misalnya Lebaran, sebenarnya hal biasa. Saya harus objektif mengatakan Ibu Sri Mulyani, Pak BGS juga datang ke rumahnya Ibu Mega. Tapi kenapa tidak dibahas gitu misalnya? Dan mungkin beberapa menteri datang juga ke rumahnya SBY. Karena memang ada situasi anomali yang berbeda, Nisa. Yaitu bahwa keberlanjutan atau konteks dukungan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu bukan hanya dalam konteks dukungan atau deal-deal terkait dengan program yang dilanjutkan, tapi dengan cara menitipkan anaknya menjadi wapres atau Pak Prabowo yang meminta, saya nggak tahu lah. Disitulah kemudian orang menduga-duga bahwa Pak Jokowi tanda kutip entah dengan menitipkan anaknya atau dengan kehadiran dirinya di belakang layar masih ada dalam kekuasaan. Sensitivitas itulah yang kemudian menyebabkan kenapa sih isu matahari kembar ini baru terjadi pada saat pergantian tongkat estafet kepemimpinan dari Jokowi kepada Prabowo, sehingga kemudian menteri datang, polisi datang, itu dianggap sebagai bagian dari keberadaan Jokowi yang seakan-akan masih ada dalam lingkaran kekuasaan. Nah, apa sih yang harus dilakukan dalam sensitivitas seperti ini? Ya simple, Pak Prabowo harus mengatur dengan ketat, baik itu dari sisi komunikasi ataupun batasan-batasan mengenai apa yang harus dilakukan oleh anak buahnya. Ya. Mas Toto, kalau menurut Mas Toto, kalimat Pak Prabowo yang menyatakan rapatkan barisan itu maksudnya karena memang ada indikasi matahari kembar atau ya murni menghadapi tantangan global yang sedang terjadi? Kalau menurut saya harusnya itu tidak terkait. Tapi saya berharap Prabowo tegas. Misalnya Mas Trenggono ketika mengatakan masih bos saya, itu problematik secara sistem politik. Nggak boleh itu dilakukan. Atau kemudian kita juga bisa berharap bukan hanya dari ketegasan Pak Prabowo, tapi kesadaran diri dari Pak Jokowi menghindari pertemuan-pertemuan yang misalnya sifatnya multitafsir. Kalau menteri-menteri datang dalam konteks misalnya silaturahmi Lebaran, oke lah. Tapi saya merasa tidak etis dan tidak pantas ketika Sespimen kemarin, perwira-perwira menengah dari kepolisian datang pakai baju polisi resmi dan ketika ditanya
Apakah ini silaturahmi? Enggak, jawabannya lebih dari itu, yaitu meminta arahan bagaimana menghadapi kondisi global dalam era AI, digital, dan lain-lain. Itu bisa menimbulkan multitafsir. Itu juga kan yang diungkapkan oleh Sahroni sebagai wakil pimpinan Komisi 3 di bidang hukum. Jadi itu yang menurut saya harus disadari, baik oleh Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi, sensitivitasnya memang tinggi ketika ada situasi anomali bahwa pergantian estafet kekuasaan ini masih seakan-akan menempatkan Jokowi dengan keberadaan anaknya. Mas Toto, kalau misalnya dibilang Pak Jokowi lebih approachable dibandingkan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sekarang lagi sibuk untuk menghadapi tantangan global dengan lobby ke luar negeri. Pertanyaannya gini loh Anissa, kalau matahari kembar ini jadi menarik ya. Katakanlah lebih approachable. Kenapa ke Jokowi? Jokowi itu mantan presiden, nggak punya posisi apapun. Biasanya matahari kembar ini ditempatkan atau dialamatkan Wapres antara biasanya. Presiden dan Wapres. Ya. Ini saya malah kasihan dengan Mas Gibran, kok seakan-akan tidak punya porsi apapun. Matahari kembar itu juga dialamatkannya antara Prabowo atau Jokowi. Lalu di mana posisi Gibran? Itu yang menurut saya harusnya ada kesadaran dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dalam situasi yang sensitif seperti ini. Jadi saya juga harus mengkritik ya, Bung Noel, mohon maaf, misalnya dalam sisi komunikasi. Dalam situasi sensitif seperti ini, lalu kemudian dalam pidato politik Pak Prabowo teriak hidup Jokowi, itu kan menambah rumit gitu ya, tafsir-tafsir yang sudah berkembang sedemikian rupa. Atau Pak Jokowi misalnya kemudian menerima pihak-pihak yang dianggap juga bisa memberikan nuansa multitafsir. Dan jangan salahkan publik atau netizen loh, apa yang pernah terjadi di Filipina itu akhirnya memberikan sebuah gambaran empiris bahwa deal-deal politik berbagi kekuasaan yang mirip sekali dengan yang terjadi di Indonesia itu berujung dengan tidak baik. Jadi saya sih menganggap ketika ada orang mengingatkan tentang matahari kembar, jangan dianggap sedang mengadu domba. Tapi itu artinya sayang dengan Prabowo dengan Jokowi dan sayang kepada Indonesia, jangan sampai kita seperti Filipina. Oke, atau Bung Noel, lambang-lambang itu yang kemudian jadi multitafsir itu sebagai pertanda kalau hubungan Prabowo dan Jokowi masih baik-baik aja. Sebenarnya itu yang ingin disampaikan dua bapak-bapak ini. Yang jelas hubungan Pak Jokowi baik-baik saja dengan Pak Prabowo. Hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega baik-baik juga. Dan semua baik-baik semua. Bahkan nanti malah jangan-jangan ini jangan-jangan orangnya Bu Mega lagi dua-duanya. Karena dua-duanya hormati Bu Mega. Pak Prabowo menganggap Bu Mega kakaknya. Pak Jokowi menganggap Bu Mega adalah gurunya. Jadi gimana nih tafsir ini, gimana nih publik nih? Ini mumpung Bung Noel nyebut Bu Mega ya, ini bukan respon, saya balik ke Mas Toto lagi, ini bukan respon soan-soan, ini bukan respon ketemunya Pak Prabowo dengan Bu Mega kan Mas Toto. Ini Bung Noel loh yang nyebut, saya nggak nyebut loh. Silakan Mas Toto. Iya, saya sih mencoba berpraduga positif lah. Harusnya Pak Jokowi nggak merasa terganggu. Lalu kemudian ada memang kan spekulasi yang mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak mau kalah nih. Ingin menunjukkan taringnya masih ada. Lalu kemudian tiba-tiba aktif, bertemu dengan berbagai pihak, dan lain-lain. Sehingga bisa mengambil positioning yang tidak kalah dengan isu Prabowo Mega misalnya. Saya sih tidak menduga seperti itulah. Tetapi Pak Jokowi dalam hal ini harus menyadari bahwa posisinya adalah posisi yang paling dicurigai sebagai seorang mantan presiden. Sehingga beliau harus lebih berhati-hati dalam bersikap, menemui orang, mengeluarkan statement, dibandingkan seorang SBY, dibandingkan seorang Megawati. Kenapa? Karena ini adalah konsekuensi dari pilihan politik Pak Jokowi, menempatkan anaknya menjadi wakil presiden. Orang nggak salah loh kalau kemudian misalnya bertanya nih Anissa ya, Gibran itu lebih loyal kepada Jokowi sebagai bapaknya atau kepada Pak Prabowo. Gibran itu lebih sering ketemu sama mantan presiden yang kebetulan adalah bapaknya atau ketemu dengan Prabowo. Kalaupun lebih sering bertemu dengan bapaknya itu kan normal sebagai keluarga. Iya. Tapi jangan salahkan juga itu bisa dilihat sebagai anomali dalam sistem pemerintahan dan presidensial kita. Jadi ini konsekuensi dari apa yang terjadi pada Pak Jokowi dan dunia politik Pak Jokowi. Jadi nggak salah juga ketika netizen atau masyarakat menganggapnya Pak Jokowi masih sebagai puppet master gitu. Iya, mau istilahnya matahari kembar, puppet master, yang jelas kan keberlanjutan yang diartikan sebagai penempatan harafiah anaknya ke dalam posisi wakil presiden itu adalah sebuah modal buat orang untuk bisa berspekulasi atau memiliki analisa
Pak Jokowi masih ingin berkuasa. Pak Jokowi tipikal orang yang untuk memastikan keberlanjutan programnya, itu harus menempatkan dirinya atau keluarganya. Itu yang menyebabkan kenapa pertemuan-pertemuan ini dilihat bukan hanya silaturahmi belaka. Padahal Dan sebenarnya itulah yang biasa menurut saya ya. jadi konsekuensi politik. Pak Jokowi harus lebih berhati-hati. Kenapa? Padahal sebenarnya biasa ya, ini momen lebaran sebenarnya. Kalau dalam konteks silaturahmi lebaran, ya itu biasa saja. Tapi tetap menurut saya statement Mas Trenggono itu tidak etis secara tata negara. Beda kalau saya Manuel nih, sama Bung Noel, saya ketemu misalnya saya bercanda-bercandaan, ini bos gua nih, atau Bung Noel bilang ini bos gua juga nih, itu nggak apa-apa. Karena saya dengan Bung Noel itu tidak punya hubungan yang bersifat tata negara gitu. Tetapi Mas Trenggono menurut saya kan akhirnya kan jadi ramai seperti ini. Sudah seminggu kali saya kira-kira diundang membahas hal seperti ini karena statementnya Mas Trenggono, kira-kira seperti itu. Bung Noel, kapan sih terakhir Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo? Kalau soal ketemu sih saya tidak tahu, tapi komunikasi terakhir itu setelah Lebaran ya. Beliau sebenarnya setiap saat juga bisa komunikasi, bisa ketemu. Kan problemnya dua tokoh ini kan punya kesibukan masing-masing. Masa republiknya harus diselesaikan dengan persoalan ketemu-ketemuan? Saya rasa bukan tipikal Pak Prabowo lah. Apalagi Pak Prabowo ini karakternya kan bekerja ya. Apalagi Pak Jokowi juga udah mau istirahat tadi ngasuh anaknya. Ini publik aja coba selalu setiap ada politik dari bunyi-bunyian politik selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi mah sebenarnya jujur ya menyampaikan ke saya dia merasa risih. Aduh Mas, udahlah. Apalagi waktu kalau saya sampaikan nggak enak lah ya. Ada yang sangat nggak mungkin saya sampaikan karena itu tidak etis. Tapi sekali lagi Pak Jokowi. Apa sampaikan aja Bu? Ya nggak enak lah. Saya kan nggak mungkin mau sampaikan apa yang disampaikan Pak Jokowi kalau nggak diizinkan. Tapi sekali lagi Pak Jokowi berkali-kali menyampaikan, saya ini apa lagi sih? Sudah diturunkan, sudah pulang ke Solo, sudah semua. Apalagi katanya, dinasti apalagi. Saya sekarang dikaitkan oleh jasa palsu lagi, apalagi, aduh katanya. Cawe-cawe lagi, apa ya orang saya di rumah. Saya di rumah terus, kemudian orang datang, kemudian saya mau pergi kemana, terserah saya dong. Pak Jokowi kan orang yang punya beban, jadi presiden nggak punya beban. Apalagi nggak jadi presiden. Tadi persis apa yang Nator bilang. Ya Pak Jokowi ya begitu adanya, udah mau gimana. Gitu. Masa kita mau ngebatasin aktivitas sosialnya. Kemudian orang-orangnya menurut saya tidak baik juga ya. Memberi wacana-wacana terkait aktivitas sehari-harinya dikait-kaitkan dengan aktivitas politik, itu tidak bagus juga. Terkadang membuat besar Pak Jokowi tapi merendahkan Pak Prabowo, itu tidak baik. Karena Pak Prabowo itu punya karakter tersendiri. Oke, saya tegaskan, pimpinan saya loyalitas tunggal saya ke Pak Prabowo. Gitu. Kemudian Pak Jokowi punya pengalaman saat menjadi presiden, dia sebagai guru buat saya. Baik. Gitu. Jadi porsinya saya menempatkan pada porsi yang tepat lah ya untuk presiden saya dan juga guru saya. Jadi maksudnya merapatkan barisan juga agar para menteri ini jangan memberikan statement yang memantik spekulasi dari publik ya, Mas Toto ya. Ya salah satu itu dan itu juga. Ya saya sih berharap Pak Prabowo lebih tegas lah, terlepas apakah merapatkan barisan ini bisa kita artikan dalam kaitan dengan matahari kembar atau dalam konteks misalnya ada yang berspekulasi mengenai reshuffle. Tapi saya berharap Pak Prabowo punya ketegasan terhadap menteri-menterinya dikaitkan dengan isu-isu yang sensitif. Termasuk salah satunya adalah isu mengenai matahari kembar, mengenai kehati-hatian ketika bersilaturahmi dengan mantan presiden atau pejabat yang lain. Karena itu tadi, kita nggak bisa nyalahkan publik loh. Bukan publik yang membuat asap ini ada. Api itu dimulai dari peristiwa politik yang terjadi di 2024. Yang mungkin di dunia hanya pernah terjadi di Filipina dan di Indonesia. Yang kemudian di Filipina terbukti terjadilah matahari kembar. Bahkan matahari kembar ini berujung pada instabilitas politik, dipecatnya Wapres. Kita tidak ingin itu terjadi di Indonesia. Baik. Dan
ingat dan bagaimana kemudian upaya memperingatkan terkait matahari kembar, jangan dianggap mengadu domba. Itu adalah upaya untuk meluruskan keanomalian yang sudah ada. Baik, terima kasih Mas Toto, terima kasih Bung Noel telah bergabung bersama kami di Terima kasih, sore. Anissa. Baik, selamat sore. Om Noel, thank you. Yuk.